Semoga Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana sedikit mendung karena cuaca, juga mendung karena pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu, kita bersyukur di tahun ini bisa merayakan Natal. Kita pun tetap dalam solidaritas tentunya dengan saudara-saudari kita yang belum bisa merayakan Natal bersama atau mesti tetap mengikuti perayaan secara daring disebabkan keterbatasan-keterbatasan saat ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kita percaya perlahan ada harapan yang memberikan terang perubahan dan kegembiraan bagi kita.
Meskipun dalam keterbatasan, semangat dan berkat Natal bergema dalam hidup kita. Malahan saat ini terasa lebih bersuara, nyata, dan sedemikian hidup bagi kita. Seperti peneguhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada sahabatnya Titus, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Maka sambutan dan ucapan selamat datang kita kepada Kristus yang lahir layaklah senada dengan muatan syair Yesaya dan Mazmur tanggapan yang kita dengarkan. Bersukacita dan bersorak-sorai. Di masa pandemi ini, saudara-saudari yang terkasih, dengan segala protokol kesehatannya, kita merasakan betapa berharganya kehadiran dan kunjungan pribadi-pribadi yang peduli dan perhatian, atau kita yang berkunjung dan menghadirkan diri kita bagi sesama kita yang membutuhkan. Dalam keluarga, di lingkungan, di wilayah, di paroki, atau di rumah sakit, di tempat-tempat karantina mandiri, isolasi mandiri, di kamar-kamar rumah jenazah, di tempat pemakaman. Kita menyadari bahwa kunjungan kita atau ketika kita dikunjungi sangat berdampak bagi kita, menguatkan dan memberi harapan dalam persaudaraan. Karena itu sembari memandang bayi Yesus yang dibalut lampin di palungan, perayaan Natal ini kita maknai sebagai sambutan kita pada kasih Tuhan yang berkunjung pula, melibatkan diri dalam kemanusiaan kita, menjadi sama seperti kita, rengkuhan dan peneguhan pada kita yang terluka di situasi pandemi ini. Sapaan dan perhatian bagi yang lemah dan rentan di situasi pandemi ini. Karena berdampak kepada setiap pribadi, kepada berbagai kalangan, kepada siapa saja. Namun juga sambutan pula meneladan cara bertindaknya itu, terlibat dan juga peduli. Dan perayaan ini merupakan ketakjuban kita atas Tuhan yang lahir, hadir sama seperti kita. Dia memberikan dirinya untuk mencintai kita lewat jalan manusia, jalan kita yang bisa kita pahami dalam pengalaman hidup manusiawi. Dia hadir siap merasakan kesulitan-kesulitan dunia, kerentanan dan harapan, sambutan meriah juga nantinya pengkhianatan, kesedihan juga kegembiraan. Dan merenungkan ini semua, saudara-saudari, kita bersyukur karena kita dikunjungi oleh Tuhan sendiri. Dan mari pada kesempatan ini biarkanlah diri kita terdampak oleh misteri di hadapan kita. Misteri kunjungan ini, kelahiran Yesus ke dunia. Dan kita rasakan kata-kata Nabi Yesaya yang sedemikian nyata pemenuhannya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lalu dilengkapi pula oleh pengakuan iman gereja perdana, komunitas Kristiani Purba, yang dituliskan oleh Paulus kepada Titus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik, kita percaya sungguh bahwa Tuhan lahir, hadir sebagai manusia. Dan merayakan Natal ini berarti kita percaya perjumpaan dengan Tuhan yang hadir ini. Kita belajar bersama-sama dengan Maria dan Yusuf memandang bayi Yesus seperti yang sudah didekorasi dan disiapkan oleh teman-teman OMK Kota Baru. Bayi Yesus yang dibalut lampin di dalam palungan. Bayi Yesus di kandang yang membantu kita berkontemplasi istilahnya, merenungkan kehadirannya. Bayangkan kita pun bersimpuh di sana, bersimpuh di dekat bayi Yesus. Dengan para gembala, kita terbata-bata memahami, seperti para gembala pun terbata-bata memahami kabar yang disampaikan para malaikat. Memandang keajaiban, kehidupan baru, terang harapan, juga misteri Tuhan yang lahir
dalam kesederhanaan, kerentanan, lemah, jauh dari kenyamanan. Namun justru demikianlah keselamatan itu berawal. Tuhan berjalan bersama kita dalam peziarahan hidup. Dan pesan Natal inilah yang ingin kita wartakan. Pesan Natal ini pula, kalau kita mengikuti dari awal video-video yang disiapkan oleh teman-teman OMK, renungan dari masa Advent pertama, dan ditutup dengan video terakhir tadi, dikatakan oleh Suryo dalam video tersebut, dalam keterpurukan kau selalu mendampingi kami umatmu, engkau selalu memberkati, menyertai, dan membimbing kami untuk selalu berada di jalanmu. Engkau mengajarkan kami untuk berusaha, percaya, dan berserah diri kepadamu. Dalam kesulitan, engkau berikan pertolongan kepada kami. Pesan Natal ini pula yang termuat dalam Injil Lukas yang kita dengarkan malam hari ini, yang membentangkan kepada kita dua bagian besar sama pentingnya, memberikan suatu perbandingan. Yang pertama, figur Kaisar Agustus. Penguasa Roma saat itu dalam kekerasan dan ketidakadilannya. Orang-orang menganggap dia dewa, tetapi dewa memerintah dengan ketidakadilan. Perintah dan kuasanya mendominasi, memaksa mereka yang di bawah rezimnya dan mendesak orang-orang untuk tunduk, mendaftarkan diri, termasuk keluarga kudus dari Nazaret, termasuk Bunda Maria dan Yusuf. Dan di tengah situasi inilah Yesus lahir. Tanda Tuhan yang hadir mengunjungi orang yang berkesusahan, dirundung situasi hidup yang sukar. Kedua, segalanya berkebalikan. Di bagian kedua ini, kelahiran Tuhan di dalam kesederhanaan. Para saksi dan pewarta kelahiran Tuhan ini adalah para gembala, warga pada umumnya, orang-orang lumrah pada umumnya, tanpa kuasa, biasa, sederhana, dan tidak memiliki apa-apa. Namun mereka inilah justru yang terbuka mendengarkan kabar gembira. Tanda sukacita Natal, kehadiran Tuhan bagi setiap orang, dirasakan siapapun, orang biasa, sederhana, dalam pengalaman yang sederhana, bahkan dalam keseharian yang biasa sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas pun kemudian menegaskan lewat pesan yang disampaikan malaikat. Jangan takut. Dan seterusnya, lalu di bagian, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Seperti yang kita lihat juga di dalam palungan di kandang ini. Sedemikian manusiawi. Dan bukankah dalam pengalaman kita, memang demikian yang dilakukan setiap kali ada kelahiran baru. Sang bayi segera dibungkus untuk mendapatkan kehangatan. Sedemikian manusiawinya sampai-sampai para gembala dengan segera mampu memahami, mampu mengenali Sang Mesias. Bagaimana kemudian kita pun bisa mengenalinya dalam kesederhanaannya. Inilah saudara-saudari yang terkasih, undangan sekaligus kunjungan Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Lantas, apa yang kita berikan sebagai sambutan iman dan balasan kasih kepada Tuhan yang lahir di tengah-tengah kita, kepada saudara-saudari kita yang kita jumpai sehari-hari. Karena itu, marilah Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih, kita mohon rahmat kepada Yesus, Sang Terang, peneguhan di masa pandemi ini, juga kesediaan dan kesanggupan berbagi harapan baru dengan sesama yang kita jumpai. Semoga sukacita dan berkat Natal berlimpah bagi kita semua.